Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, salam sejahtera dan shalom buat semua masyarakat Bondowoso. Kita hari ini berkesempatan menikmati malam minggu ya, di suasana yang menurut saya cukup syahdu, habis hujan gitu ya. Saya hari ini Vivi kebetulan mendapat tamu-tamu istimewa gitu ya, orang-orang hebat kalau menurut saya gitu ya. Jadi saya perkenalkan, walaupun sebenarnya saya yakin masyarakat Bondowoso sudah sangat kenal dengan beliau-beliau. Ada Pak Dafir ya, yang biasa disebut Pak Ketua gitu ya, walaupun ini tiga-tiganya ketua gitu. Kemudian ada Mas Krisna ya, karena masih muda saya menyebutnya Mas Ketua gitu ya. Tidak menafikan yang sudah senior gitu ya. Karena jiwanya muda semua. Jiwanya masih muda. Ya? Jangan-jangan lebih muda beliau-beliau dibanding saya. Ya, bisa jadi. Kemudian ada Pak Budi, ketua dari Gerindra gitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau-beliau bisa hadir. Monggo saya berikan kesempatan untuk kemudian menyapa masyarakat Bondowoso, dimulai dari Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masyarakat wabarakatuh. Bondowoso yang saya cintai. Beberapa hari lagi kita akan menggunakan hak kedaulatan kita untuk memilih pemimpin, untuk memilih orang yang diberi amanat untuk menjadi pelayan rakyat, untuk bagaimana melakukan pengabdian terhadap rakyat. Ya, saya selaku Ketua PKB tentu berharap bagaimana masyarakat Bondowoso tidak salah menentukan pilihan. Jawabannya rahmat. Oke, wah keren ya. Singkat, padat, tapi menembak gitu ya. Nah, kemudian sekarang sama Mas Ketua, kita kasih kesempatan Mas Krisna gitu ya. Ini idolanya kaum muda. Monggo Mas Kris. Assalamualaikum, selamat petang generasi muda Bondowoso. Saya dari Partai Golkar dan juga mengajak seluruh masyarakat Bondowoso dan terutama generasi muda jangan berpangku tangan, saatnya menentukan pilihan, dan pilihan terbaik kita adalah Rahamid dan Raasad. Oke, ya sama. Tembakannya juga jitu dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, nah ini nih yang punya simbol negara sekarang sedang ramai gitu ya, yang punya Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo itu punya semua masyarakat Indonesia, tapi beliau adalah Ketua DPC Gerindra Bondowoso. Monggo Pak Budi, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu kada. Dalam hal ini tadi disampaikan juga oleh Ketua PKB, jangan sampai menentukan sikap, yaitu untuk 5 tahun mendatang. Jadi yang selama ini yang menjadikan impian kita bahwa Indonesia sejahtera dan maju amanah, nah tentunya ayo kita bareng-bareng bisa menentukan pilihan yang betul-betul bisa memajukan, yaitu Kabupaten Bondowoso. Siapa itu? Rahmat. Oke, terima kasih. Beliau-beliau bertiga sudah memperkenalkan diri, kemudian memberikan opening yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke kita santai gitu bapak-bapak ketua dan mas ketua gitu ya, jadi bisa sambil ngopi gitu ya, karena memang kita kemas ngopi gitu ya. Kopinya Pak Budi ditunggu ya Pak. Siap. Mungkin sebelumnya saya agak tergelitik dengan logat Pak Budi yang menurut saya logatnya bukan logat Bondowoso nih gitu ya. Bukan putra daerah ini. Itu dia. Jadi logatnya nggak bisa dipungkiri, beda. Betul. Bondowoso ada juga yang kaum Jawa, tapi logatnya beda sekali. Jenengan asli mana? Nah kalau bahasanya Pak Ketua tadi bukan putra daerah, ini bisa dijelaskan, ini menggelitik. Baik, jadi begini Mbak, memang betul. Jadi memang saya bukan asli putra daerah, tetapi saya cukup diakui oleh daerah Bondowoso. Nah, ini keren. Nah, begitu kira-kira. Faktanya oleh Pak Prabowo diberi kepercayaan memimpin partai. Iya. Ya itu Dipercaya rakyat Bondowoso sebagai wakilnya. Ya, dipercaya oleh Pak Prabowo, yaitu untuk memimpin Partai Gerakan Indonesia Raya di Kabupaten Bondowoso. Ini sebagai bentuk
pembuktian bahwa saya diakui oleh masyarakat Bondowoso. Begitu Mbak. Nggak harus putra daerah berarti. Tidak harus putra daerah, yang NKRI. penting NKRI merah putih. Nah, itu yang luar biasa. Saya kira jelas ya statementnya. Mungkin saya sedikit masuk ke poin karena sebenarnya podcast ini kan kita rencanakan pasca debat gitu ya. Cuman beliau memang sibuk gitu ya dengan agenda yang cukup padat sehingga tertunda ke hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita bahas nih, mumpung saya bertemu dengan orang-orang hebat yang sudah lama di legislatif terkait bahasa afdeling yang kemarin sempat viral. Nah, gitu itu rame, baik di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Ya saling menyalahkan, gitu ya. Sebenarnya kalau kita boleh mengupas bahwa apa yang disampaikan pasangan Rahmat saat itu afdeling secara kontekstual, gitu ya. Nah, saya mungkin boleh disampaikan nanti monggo bahwa afdeling sendiri itu kan mekanisme pembagian perkebunan yang areanya antara 500 sampai 1000 atau lebih. Nah, kemarin Rahmat mencontohkan perkebunan atau area tembakau. Nah, mungkin monggo dari bapak-bapak ada yang tahu area tembakau di Bondowoso berapa sebenarnya? Saya kira bukan memperdebatkan apa yang disampaikan oleh para kandidat. Nggih. Tetapi yang perlu difahami visi misi dari para kandidat. Apa yang disampaikan oleh Rahmat itu sebenarnya sebuah gagasan bagaimana kemudian memberikan pupuk gratis kepada petani tembakau. Bukan persoalan afdeling. Oh iya. Kalau memperdapatkan itu tidak akan pernah tuntas. Tapi gagasan cemerlang yang disampaikan oleh Rahmat itu, gagasan cerdas itu yang perlu digarisbawahi. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh beliau itu akan memberikan pupuk gratis kepada petani tembakau di Bondowoso. Saya sempat tanya kepada beliau, gagasan itu dasarnya apa? Nah, beliau menjelaskan bahwa tembakau itu berkontribusi besar kepada APBD kita. Tetapi tembakau tidak boleh menggunakan pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu hanya 9 komoditas, tidak termasuk tembakau. Sementara tembakaunya setelah diproduksi menjadi rokok dan bayar cukai, dan kemudian Bondowoso karena ada 8.000 hektar di Bondowoso ini penanam tembakau, dapat kompensasi, dapat dana DBHCHT sebesar 55 miliar. Itu sumbangan dari para petani tembakau. Kan ide cerdas kalau kemudian memikirkan bagaimana para petani tembakau diberikan pupuk gratis. Artinya apa? Memotivasi petani tembakau untuk tetap eksis. Kadang-kadang mereka tidak kemudian menanam tembakau karena melihat pupuk mahal. Kenapa? Karena harus pakai pupuk non subsidi. Non subsidi di atas 600.000 bisa 700.000. Nah, sementara kalau pakai subsidi hanya 200 sekian ribu. Ini tidak boleh tembakau. Maka pemerintah akan hadir. Lebih dari itu, saya Mas Krisna yang di DPR sebagai mitra nanti juga ikut bertanggung jawab terhadap visi misi beliau. Itu saya kira. Oke. Mas Ketua, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait ini? Cukup, Pak Budi? Cukup, oke. Artinya bukan afdelingnya yang perlu dibahas, visi misi, gagasan beliau. Kalau mengatakan akan mensubsidi pupuk para petani tembakau, berarti akan menggunakan pupuk subsidi. Kan enggak boleh dong. Kan nih? Atau pupuk kemudian pupuk non subsidi dibiayai dengan APBD, berarti akan yang dibeli apa? Kan itu sebenarnya. Artinya apa? Petani tembakau nanti dengan menggunakan APBD dan kita pasti akan mengawal, maka bagaimana kemudian ada perhatian pemerintah daerah kepada para petani tembakau yang berkontribusi kepada APBD kita, yaitu memberikan kontribusi 2020 saja 55 miliar. 55 miliar. Maka di saat semakin luas, ini 55 miliar ini dari hasil tanam tahun sebelumnya. Yaitu pada waktu itu hanya 6.000 hektar, sekarang 8.000 hektar. Bisa naik dari 55, bisa 60 bahkan bisa 70. Ini cara cerdas bagaimana kemudian membiayai pembangunan, membiayai dengan cara memberikan dorongan
masyarakat. Oke. Poinnya di sana ya. Artinya kalau saya tadi juga menangkap apa yang disampaikan Pak Ketua bahwa cover area tembakau itu 8.000, artinya secara kontekstual yang disampaikan bahwa afdeling itu juga sudah bisa dipakai. Afdeling itu kan hanya pembagian sebenarnya. Ya. Cuman kemarin ada miss, dikira di sampel atau di ijen ada Nah, kan kalau tembakau gitu. saya ingat itu Iya. kan Rahamid memaparkan secara konseptual Nah, bagaimana kemudian pemerintah itu tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan di Bondowoso. Rahamid berbicara tentang bagaimana sektor kehutanan, ya kan, perkebunan, Ya. afdeling itu kan Ya, gitu kan. betul. Nah, Narasi lah, narasinya Sebenarnya, begitu. sebenarnya siapa yang cerdas, siapa Iya, yang iya. nggak bisa apa-apa. Masyarakat kan ya. Iya. Perkebunan itu bukan hanya kopi, Iya. tembakau itu masuk kelompok perkebunan. Betul. Itu yang dimaksud. Jangan kemudian karena mengatakan perkebunan diartikan Perkebunan ijen. yang ada di Iya, atas. ijen. Bukan. Padahal hanya dinarasikan Padahal begitu ya. tembakau itu masuk kelompok perkebunan. Perkebunan. Ya, yang perlu kita pahami bersama ya dari yang disampaikan oleh Rahamid dalam setiap diskusi apalagi debat, Rahamid itu menyampaikannya dengan struktur pemikiran yang utuh. Betul. Jadi kerangka ideologisnya dulu disampaikan, kerangka filosofisnya apa, baru kepada kerangka kebijakannya. Nah, Dinarasikan dulu iya, sebenarnya. narasinya Iya. itu jelas, Iya, iya. sumbunya itu jelas dari Iya. mana. Jadi nggak bisa ditangkap mentah-mentah Iya. gitu ya. Gitu ya. Nah itu menarik tuh. Saya mungkin agak serius sedikit nih Pak Ketua maupun Mas Ketua gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan apa yang menjadi alasan gitu ya partai-partai panjenengan yang notabene memang partai besar di Bondowoso gitu ya mengusung pasangan Rahmat. Monggo bisa dimulai dari Pak Ketua mungkin sebagai partai terbesar di Bondowoso. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau saya menganalogkan Ya. Bondowoso yang sedang sakit, saya bisa bertanggung jawab kan? Saya tidak mengatakan Bondowoso sakit, rakyatnya bukan, rakyatnya sehat semua. Tapi pemerintahnya, ini dalam konteks pemilihan kepala daerah kan? Konteks pemilihan kepala daerah, kemudian pada waktu itu teman-teman Birya tanya saya, kenapa Pak Ketua kok tidak mencalonkan putra daerah? Ya saya sampaikan, tidak perlu tanya dokternya dari mana. Ya. Yang terpenting bagaimana bisa mengobati Bondowoso yang sedang sakit. Kenapa saya katakan sakit? Tanya ke pengusaha yang sukses seperti Pak Singgi itu. Nah, ya. Namanya usaha sehat itu seperti apa? Usaha yang sehat itu semakin lama usahanya semakin besar, pendapatannya semakin meningkat, tinggi. baru dikatakan sehat. Ya. Kalau usahanya semakin kecil, pendapatannya semakin menurun, Ya. Nggak sehat tentu. masa akan dikatakan sehat? Lawan Ya, kata sehat apa? Sakit. Sakit. Ya. Artinya apa? Bahwa ABIP, kalau kita selama ini hanya mengandalkan ABPD, 10 tahun nggak tuntas. Ya. ABPD dari tahun ke tahun, bahkan ABPD 2018-2019 pada waktu itu 2,4 triliun, sekarang tinggal 2,1, 60 miliar, Ya. 2,1 triliun, hampir 2,2 triliun lah. Berarti berkurang dari masa periode Pak Amin, berkurang 200 miliar lebih. 200. Ya. Andai 200 miliar ini ada, kan bisa digunakan untuk pembangunan jalan. Ya. Bisa ratusan kilo tuntas yang menjadi keluhan masyarakat lah. Artinya apa? Inilah PKB, Golkar, sama Gerindra bergandeng tangan untuk bagaimana melakukan percepatan pembangunan Bondowoso. Bukan hanya omon-omon, Iya, yang omon-omon ya. Iya, betul. Monggo. Mungkin Pak Ketua dari Gerindra akan menambahkan apa alasan jenengan dengan partai mengusung pasangan Rahmat? Alasan kami begini Mbak, karena kan kita ya di antara paslon-paslon juga itu kan kita melihat. Saya rasa untuk Rahamid itu sudah menjadi pilihan kami, karena pertama juga rujukannya kan memang dari pusat. Pak Prabowo memang merekomendasikan kepada Rahamid yang pertama. Tentu Pak Prabowo itu merekomendasikan kepada Rahmat, ini sudah merupakan pilihan yang tepat, mungkin seperti itu. Sehingga setelah kami pelajari juga, memang betul Rahamid ini banyak pengalaman begitu. Di sektor pendidikan mungkin juga, tentu beliaunya juga sebagai rektor di fakultas Pernah di DPR juga. Pernah DPR juga, pernah di DPR juga. Saya rasa untuk masalah
birokrasi macam-macam lain-lainnya untuk menuntaskan, yaitu Bondowoso ini sudah sangat-sangat cukup dan sangat tepat bahwa Rahamid ini yang menurut kami yaitu bisa menuntaskan problem atau PR, yaitu Bondowoso ke depan menjadi Bondowoso yang sejahtera, amanah, apa itu, makmur, berkah, maju, begitu Mbak. Gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Sekarang Mas Ketua nih. Nah, alasannya apa nih? Ya Mengusung sebenarnya pasangan Rahmat. kami punya banyak reasoning ya, tapi yang paling utama tentu adalah beliau ini punya jaringan. Punya jaringan baik di level nasional maupun internasional. Ya. Tidak banyak orang itu kalau sudah punya jaringan internasional mesti itu pengennya itu kelasnya minimal ya kelas regional di provinsi atau bahkan kelas nasional. Ya. Tapi Rahamid karena diperintah oleh para masyaikh, meskipun kapasitasnya itu sangat luar biasa, beliau mau saja untuk ditugaskan menerima amanah untuk menjadi calon bupati di Bondowoso. Tidak banyak loh calon bupati di Bondowoso, bahkan dalam 10 tahun misalkan kita menemukan calon bupati yang punya jaringan internasional. Itu tidak banyak, dan Rahamid sejauh yang saya ketahui punya komitmen agar jaringan nasional dan internasionalnya itu bermanfaat betul terhadap masyarakat Bondowoso. Itu penting karena bupati kita itu tidak bisa hanya mengandalkan APBD seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Banyak intervensi-intervensi pembangunan di level ekonomi, sosial itu yang justru tanpa mengandalkan APBD, dan itu hanya dimiliki oleh seseorang yang punya jaringan yang luas. Yang kedua, kita juga tahu bahwa Rahamid ini sosok pemimpin yang luar biasa. Ingat ya, ini bukan hanya pemilihan bupati, tetapi memilih pemimpin. Seorang bupati kalau hanya ditugaskan membangun jalan dan jembatan, siapapun bisa. Tetapi seorang pemimpin itu tugasnya adalah mewariskan nilai. Nah, ini yang jarang kita temui, dan kita berharap dengan Rahamid menjadi bupati, banyak nilai-nilai yang bisa diwariskan kepada masyarakat Bondowoso. Seperti nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh Bapak Amin Said Husni. Nah, gitu ya. Ini ingin mengulang kesuksesan yang kemarin gitu ya, saat kepemimpinan Pak Amin, atau bahkan bisa lebih kan bisa gitu lebih, ya. Makanya selalu saya sampaikan apa yang dilakukan oleh Rahamid nanti, al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadid. Pertahankan hal-hal lama yang baik dan mencari inovasi baru yang lebih baik. Nah, itu ya. Saya agak lupa dengan itu sudah Pak Ketua. Kita lanjut nih. Ini pertanyaan yang mungkin juga menarik gitu dan ditunggu-tunggu sama masyarakat tentu, bahwa memang Bondowoso itu butuh soliditas di parlemen gitu ya, kemesraan atau apapun lah namanya antara DPRD dengan pendopo gitu. Nah, mungkin koalisi Rahmat ini kan 27 kursi gitu loh ya. Nah, yang siap nanti mengawal program-programnya gitu. Gimana mungkin dari sudut pandang para ketua ini gitu ya, bisa menceritakan nantinya akan mengawal program-program beliau itu dengan situasi yang mesra antara pendopo dengan DPRD. Monggo, mungkin dari Pak Ketua. Yang pertama, Undang-Undang 23 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di pasal 57 itu ditegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah bersama DPRD. Jadi posisi kepala daerah bersama DPRD itu hubungan kerjanya kesetaraan. Kesetaraan. Maka diperlukan hubungan harmonis antara bupati bersama DPRD. Nah, yang kedua yang perlu dipahami bahwa dalam hal penyusunan anggaran itu kewenangan eksekutif. Eksekutif dalam hal ini bupati yang merencanakan dan menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan visi misi. Maka visi misi itu sebenarnya itu hal yang sangat prinsip yang nanti itu akan di breakdown di RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah selama 5 tahun, dan RPJMD itu dibahas dan di DPR. Maka itu kemudian RPJMD menjadi cantolan hukum, menjadi payung hukum yang kemudian diurai setiap tahun dalam APBD. Setelah disusun oleh eksekutif, kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dibahas bersama DPRD. Maka kepala dinas yang rapat di DPR itu atas nama bupati. Karena yang diaturannya di undang-undangnya bupati bersama DPRD.
yang dibantu oleh pimpinan OPD. DPRD, kewenangan DPRD adalah membahas dan menyetujui. Begitu disetujui DPR, kemudian diserahkan lagi kepada eksekutif setelah dievaluasi gubernur untuk dieksekusi. Ya. Makanya namanya eksekutif. Ya, ya, ya. Eksekusi dilaksanakan. Legislatif melegalkan, melegalisir, melegalitas. Melegitimasi. Itu sebenarnya Ya. antara legislasi dan Eksekutif. eksekutif dan eksekutor. Jadi ini diperlukan hubungan harmonis memang. Apalagi kemudian tentu PKB yang mengusung Ya. Hamid Rasa ini punya tanggung jawab. Ya. Selalu saya katakan, saya bukan hanya mencalonkan beliau, bukan hanya memperjuangkan untuk memenangkan beliau, tapi saya juga bertanggung jawab. Ya. Semua anggota FKB, saya terutama bertanggung jawab dalam perjalanan 5 tahun minimal Ya. kepemimpinan Hamid. Nah, karena bertanggung jawab tentu bagaimana kemudian menyusun, membahas dan sebagainya tentu melalui rasa, jiwa yang sama untuk semuanya untuk masyarakat Bondowoso. Karena jargon PKB itu dari ulama untuk bangsa, Oh iya. bukan dari ulama untuk umat Islam, apalagi untuk santri, Iya, iya, iya. untuk bangsa. Untuk bangsa ya. Maka tentu yang kita kira adalah kepentingan seluruh masyarakat Bondowoso tanpa melihat ras, golongan dan sebagainya. Oke. Saya kira itu. Oke. Nah, monggo. Mas Ketua deh sekarang. Ya, saya pikir 27 kursi itu sama Dari dengan 45. dari 45 Ya. sama dengan 60%. 60% ya. Itu sudah separuh lebih kan, sehingga kemudian apapun yang menjadi program dari Rahmat itu pasti akan disetujui dengan mulus. Apalagi kami bertiga ini itu juga terlibat dalam penyusunan visi misinya. Visi-misi ya. Terlibat betul, sehingga apa yang menjadi program-program prioritas itu sudah kita takar, sudah kita ukur, dan kita semua akan mempertanggungjawabkan itu untuk mengawal itu. Jadi bukan hanya Rahamid dan As'ad kalau beliau ditakdir oleh bupati menjadi bupati, Ya, ya. tetapi kita pun akan bertanggung jawab semua, dan kita itu taruhannya juga di pemilu yang akan datang. Nah, Sehingga ya. kemudian kita pastikan kebertanggungjawaban terhadap pengawalan program-program Rahmat itu akan berjalan dengan baik. Oh, oke. Ada yang mau ditambahkan mungkin cukup? Ya, saya kira kalau PKB dengan Golkar itu soliditasnya teruji. Nah, Dan sekarang ketambahan Gerindra yang itu kita tahu Gerindra ini selalu solid. Nah, Nah. kebersamaan ini sesama solidnya ini akan semakin solid. solid gitu ya. Dan juga kita juga teruji di pemerintahan Pak Amin, itu Nah. teruji di pemerintahan Kisarwa pun, Nah, walaupun kami ini bukan pendukung sabar beliau gitu ya ya. kan, tetapi justru sebenarnya kami sering itu mengamankan kebijakan-kebijakannya Kisarwa. Ya, Hmm. ini mungkin yang perlu dipahami juga oleh Iya, masyarakat Ya, Bondowoso. ya. Masa kepemimpinan Kisarwa itu sebenarnya kami DPRD tidak pernah mengganggu. Nah, ini menarik nih. Tanya kepada menjadi- beliau. Ya, ya. Pernahkah program yang diusulkan oleh beliau itu pernah ditolak oleh DPRD? Tidak pernah. Ya, Hanya ya. pada saat itu memang ada musibah, COVID. ada Musibah. COVID. Iya. Bahkan mungkin lalu masyarakat teringat dulu pada waktu awal-awal ada interpelasi dan sebagainya. Ya, ya, ya. Ini cara untuk menjaga beliau. Nah, ini yang Interpelasi penting. itu sebenarnya bukan hal yang ini. Jangan melihat kucing dengan kacang besar lah. Ya, Nanti ya, dikiranya macan. Iya, iya, iya. Itu hak DPRD untuk menanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil Bentuk yang pada kontrol ya, waktu Pak Ketua itu. ya. Karena memang itu salah satu tugas fungsi dari DPRD Ya, ya. sebagai wakil rakyat. Kita menanyakan. Lebih dari itu, tanya pada beliau. Iya, iya. Pertanyaan yang disampaikan oleh DPRD kepada beliau, saya yang bantu memberikan jawaban. Di momen interpelasi itu. Di momen interpelasi Oh. itu, saya yang menyusun jawaban. Jadi Jawaban saya menyusun beliau. jawaban beliau, yang tanya anggota. Iya, iya, iya. Saya yang nyusun jawabannya, saya serahkan kepada beliau untuk disampaikan di DPR. Nah. Artinya apa? Ini cara. Ya. Ini masyarakat yang mungkin nggak tahu kan Ya, gitu ya. mereka nggak tahu, nanti dikiranya kami selalu ganggu. Nah. Tanya beliau, program yang mana yang pernah kami tolak? Dapat. Dan kita selalu menjaga sebenarnya beliau itu. Ya. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan administratif yang dilakukan oleh bawahan beliau, Ya, ya, ya. Iya. Pak Ketua secara informal menyampaikan. Kalau itu masih tetap, nah kita secara formal bersurat. Termasuk interpelasi. Kalau kita ingin menjatuhkan Kisarwa, bukan interpelasi Ya, pilihan ya. kita, Ya. tetapi angket. Angket. Dan perlu diingat Mbak Vivi, ini saya buka Pak Ketua. Ya, ya, ya. Ketika
Pak Ketua kalah pilkada Ya, ya. 2018, setelah itu pemilu, Pak Ketua ngajak Golkar untuk koalisi. Ya. Perjanjian saya dengan Pak Ketua, mungkin Pak Ketua ingat, bulan puasa waktu itu Pak Ketua, di rumah Pak Ketua, kita jaga Gesalwa aman 5 tahun. Wah, Ingat Pak Ketua? itu keren. Alhamdulillah masih ingat sih. Nah, ingat saya Pak. Ya. Karena prinsip saya ini sederhana. Dan itu saya sampaikan pada beliau. Prinsip saya Kiai, sodikukah man sodakaka man sodakaka. Sahabatmu itu adalah orang yang berkata benar kepada. Nah, Bukan orang yang hanya bisa membenarkan perkataan. Orang yang selalu membenarkan perkataan sahabatnya sebenarnya menjerumuskan. nah. Jadi kalau saya mengatakan di saat salah, saya katakan salah, itu karena saya dengan beliau bersahabat. Bersahabat gitu ya. Karena apalagi tidak saya ditanggung jawab pada rakyat. Hanya kadang-kadang orang melihat kulit luarnya, dikiranya terus. Ya prinsip saya itu, temanmu adalah orang yang berkata benar, yang berkata benar. bukan orang yang hanya bisa membenarkan perkataan. Walaupun kebenaran kadang pahit. Ya kalau soal DPRD terutama Pak Dovir, Pak Ketua dituduh menghalang-halangi karena nggak bisa ngaspal. Saya pastikan siapapun bupati di zaman itu nggak mungkin bisa ngaspal. Nah, ini penting nih Mas Krisna. Karena Gimana? di tahun 2021 ketika COVID, anggaran pemerintah daerah itu ditarik ke pusat, dipotong sampai 400 miliar. Refocusing. Untuk refocusing. Ya, semua 2022 juga seperti itu. Betul. Baru 2023 untuk APBD 2024 itu baru agak normal. Dan sebenarnya jalan-jalan yang diaspal sekarang itu sudah direncanakan, diprogramkan, dianggarkan di masa akhir pemerintahan Gesalwa. Betul. Sayangnya ketika jalannya betul-betul diaspal secara Ada yang fisik, ngaku. nah itu sudah Gesalwa sudah berakhir masa Diakuisisi jabatannya. gitu ya. Nggak tahu saya kalau ada yang ngaku itu. Yang saya tahu ada yang pencitraan. Ya, jangan lupa lagi. Jalan yang sudah rusak di Bondowoso ini, cek di PSPK. Ya. 498 kilo, Nah, ini valid by data nih. 500 kilo yang sudah rusak. Yang sudah rusak. Hari ini yang sudah rusak. Besok mungkin bisa bertambah karena musim hujan. Ya. Kalau hanya mengandalkan APBD, kalau hanya mengandalkan uang kita, anggaran pendapatan dan belanja daerah, tahun ini dari Januari sampai Desember, pembangunan jalan itu, kalau disambung-sambung, 100 meter, 200 meter, 500 meter, total hanya 40 kilo. Kalau dalam 1 tahun, kita bisa hanya ngaspal 40 kilo, yang rusak sudah 500 kilo, 12 tahun, baru sampai tuntas. Itulah kemudian pertimbangan saya, kenapa saya koalisi dengan Golkar, kenapa saya koalisi dengan Gerindra, karena Golkar menang kedua. Dan banyak kader Golkar yang jadi menteri. Ya, benar. Kenapa Rahmat ini berkoalisi dengan Gerindra yang punya presiden? Nah, ya. Lah nanti kami akan bergandeng tangan berangkat ke Jakarta, nangis kepada pimpinan Jakarta, menyampaikan persoalan Bondowoso. Ini cara untuk percepatan pembangunan, bukan pencitraan. Iya. Bukan datang kepada pengaspalan jalan, naik Wallace, naik senter kata orang dulu ya. Bukan itu. Bagaimana kita break sebentar ya, mencari anggaran. Karena masih adzan. Kita lanjut ya. Nah, sudah break adzan barusan. Nah, dan nanti tinggal Ketua Gerindra bagaimana tadi menata soliditas, keharmonisan antara Rumah Timur dengan Pendopo nih. Ya. Jadi begini Mbak, daerah itu kan terdiri dari bupati dan DPRD kan begitu. Ya. Tentunya di situ ada legislatif, DPRD, legislator. Tapi berarti bukan kita berseberangan kan begitu. Kita tetap harus bersinergi kan begitu ya. Tentunya itu. Makanya kalau menurut saya kita butuhkan kebersamaan, bersatu, menyamakan frekuensi, kita mencari solusi begitu. Sehingga apa yang dibutuhkan di Kabupaten Bondowoso beberapa sektor, mungkin di pertanian maupun di perekonomian maupun infrastruktur dan lain-lain itu akan lebih mudah ketika kita bersatu, kita mencari solusi, kita bareng-bareng apa yang menjadi kekurangan yang berada di Kabupaten Bondowoso. Ketika DPRD dengan bupati itu kita bersinergi, bisa berbarengan bersama-sama,
tentu Bondowoso, saya yakin 5 tahun yang akan datang Bondowoso akan lebih melesat, lebih maju. Ah, oke. Dan itulah yang saya maksud, ingin mengembalikan kejayaan, keharmonisan. Keharmonisan. Itu bukan berarti saya tidak mengatakan masa kesalwa tidak harmonis. Iya, Memang iya. musibah. Iya, iya, itu ya tadi. Keharmonisan seperti masa Pak Masud, masa Pak Amin. Ya. Saya waktu itu sudah ketua DPRD. Nah, Saya sering bareng-bareng dengan beliau, bagaimana kemudian mengkomunikasi dengan Jakarta, bagaimana kemudian ada tambahan anggaran ke Pak Bondowoso. Pasti jawabannya, oh, DAK itu DAK reguler, Ya. iya. Sudah ada rumusnya, iya. Tapi Ya. kan masih ada DAK aspirasi. aspirasi, betul. Jatahnya, aspirasinya teman-teman DPR RI dari Gerindra, Nah, yang dari dapil PKB, sini, ya. termasuk dari Golkar. Nah. Sudah ada punya wakil di Jakarta. Nah, itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya itu tadi dari tadi. belum sama Nah, siapa. itu. Nah, itu yang ingin. Harus loh, nggak harus dari dapil sini kok. Apalagi itu, jejaringnya lebih luas ya. Iya. Artinya orientasi kita itu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Masyarakat Bondowoso. Iya. Saya sempat tergelitik juga dengan itu. Jadi ketika misalnya mau mencu dari mana gitu ya, sih mencu ya. Kalau ternyata di atas kita nggak punya pohonnya gitu lah. Kasarannya begitu ya. Iya. Itu bahasa nakal saya lah. Mungkin monggo bisa diinterpretasikan gimana, monggo terserah. Mungkin gini juga. Tadi karena sudah sama menjelaskan mulai dari Pak Ketua, Mas Ketua, Pak Ketua Gerindra. Nah, ini kan berbicara tadi harmonisasi. Nah, sekarang nanti misalnya ditakdir rahmat jadi amin gitu ya. Nah, ini kan yang perlu dijaga ke depannya. Kira-kira apa kemudian tidak akan saling mendominasi, misalnya karena PKB merasa lebih besar kursinya, kemudian Golkar kursi kedua dan seterusnya, itu gimana? Nah, menjaga untuk tidak saling mendominasi itu gimana? Yang pertama yang sudah kami sepakati, koalisi itu bukan saling menguntungkan. Ya. Kalau koalisi dimaknai saling menguntungkan, sama-sama cari keuntungan. Nah, Tapi koalisi itu saling Kebersamaan. menghormati, nah ini saling yang menarik. menjaga. Tentu di bingkai tanggung jawab yang sama. Nah, Kami sudah bersepakat, jadi kami tidak serta-merta bersepakat mengusung. Memerlukan waktu yang cukup panjang, apa yang akan kita lakukan ke depan itu didiskusikan bersama. Baru kemudian bersepakat mengusung. Jadi tidak hanya sekedar merekomendasi pencalonannya, ya. tapi kami bersepakat bagaimana menjaga, mengawal dalam perjalanan sehingga secara teknis nanti kita bicarakan kebijakan-kebijakan yang diambil. Saya ingat betul pada masa Pak Amin. Ya. Pak Amin itu awal sebelum Pak Amin ada bantuan contoh untuk masjid, Nah, untuk pembangunan masjid. Tetapi di APBD itu setiap tahun hanya 100 masjid. Di Bondowoso ini ada 2000 masjid. wow, ya. Artinya apa? Tidak semua masjid akan kebagian. Tercover ya. Lalu Pak Amin menyampaikan ke saya, Pak Ketua, saya punya rencana seperti ini. Itu sebelum disusun draftnya. Sebelum disusun draft APBD-nya. Rencana gimana, Pak Bupati? Saya kepingin semua masjid kebagian. Ya. Hari ini kan cuma 100 masjid, sekalipun bantuannya 10 juta pada waktu itu. Ya. Tapi masjid-masjid yang lain hanya 100, masjid lega kebagian. Gimana kalau dibagi rata? Semua masjid kita beri program bantuan itu, tapi anggarannya dana kemakmuran masjid. Oh, ya. Kalau yang sebelumnya pembangunan masjid, rehab masjid, ini dana kemakmuran Dana masjid, kemakmuran memakmurkan masjid. Bahkan pada waktu itu pun beliau yang menggunakan ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah, tempat ibadah dan sebagainya. Dasar itu artinya apa? Ini komunikasi kami pada waktu ketua DPRD masa periode Pak Amin. Ya. Pembahasan-pembahasan seperti itu yang akan dimasukkan di APBD sudah didiskusikan awal. Di saat berdiskusi bersama selalu sampaikan salah tapi hasil musyawarah Ya. itu lebih baik daripada benar pendapat sendiri. Pendapat sendiri. Benar menurut saya belum tentu benar, menurut Pak Krisna belum tentu benar. Nah, tetapi di saat itu hasil musyawarah. Tapi saya yakin kalau sudah hasil musyawarah tidak mungkin salah. Ini artinya contoh saja. Salah tapi hasil musyawarah itu lebih baik daripada benar pendapat sendiri. Maka kebijakan-kebijakan yang akan diambil tentu didiskusikan bersama. Dan itu selalu disampaikan oleh Rahamid di mana-mana. Kebersamaan. Kebersamaan. Berarti clear ya? Saya punya pengalaman koalisi dengan PKB ini selama 10 tahun. 10 tahun. Di mana 5 tahun terakhir kami koalisi itu saya sekretaris partai. Ya. Pada saat itu. Dan saya ingat betul di zaman Pak Amin, di zaman Kesalwa, Pak Ketua ini selalu ngajak ngobrol, ngajak diskusi.
Ya, bagaimana pendapat Golkar, bagaimana kalau begini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hari ini, Mbak Vivi, ya, kami mendukung, Golkar mendukung Rahamid, itu tidak ada bargaining sama sekali di antara kami ini. Nah, itu yang menarik. Misalkan, kami tidak pernah misalkan nih, nanti kalau sudah Rahamid jadi, Otot-otot dari anu 23 ya, ya. kecamatan, camatnya dari PKB 10, Nah, itu yang dari berbeda. Golkar 8, sisa. Nggak ada, kami itu tidak pernah memikirkan itu. Ya, ya. Yang kita pikirkan adalah bahwa dengan Rahamid jadi bupati, rakyat Bondowoso akan semakin sejahtera. Itu Ya, saja. mengawal program betul Ya. gitu ya. Pak Budi ada yang mau ditambahkan? Cukup kan? Cukup, oke. Saya kira cukup ya. Jadi memang sudah clear ya. Jadi sudah dipersiapkan betul dari sejak mengawal gitu ya. Kemudian nanti sampai jadi, insya Allah semuanya sudah tidak ada lagi otot-ototan saling mendominasi. Itu yang penting sebenarnya masyarakat untuk tahu gitu ya, bahwa kalau urusan pembagian kue dan sebagainya tadi itu sudah nggak ada gitu ya. Bahkan bukan cuma itu, Ivy. Jadi bukan persoalan menempatkan siapa jatahnya juga ada sekali. Pak, kami pun bertiga tidak pernah berbicara persoalan kontribusi. Ya, Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ada mahar, ada mahar, silakan buktikan. ya, Kenapa? Karena kami punya kewajiban menjaga, jangan sampai kemudian keinginan rakyat ini gagal ya. karena pembiayaan yang cukup besar. Nah, dia. Setelah biaya cukup besar, begitu terpilih, lupa pada keinginan rakyat, terutama Nah. keinginan Mas Syai. Ya, 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 ya. Tugasnya apa? Melayani rakyat. Ya. Kalau biayanya nanti cukup besar, maka setelah terpilih berpikir kembalikan modal. Ya, ya, ya. Saya Kalau ada ini sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang malu siapa? ya, Kami ya. juga malu. Yang Ya. yang mendukung. Saya mau menambah ya Pak Wibi. Ya, ya, Ini ya, ya. cerita lah ya. Ya, Ini ya. bukan pendapat, tapi ini cerita. Jadi ketika Golkar diajak oleh Rahamid untuk mendukung, Rahamid sempat menyampaikan dulu saya, Golkar minta apa, Mas? Nah, ya, ya, ya. Saya sampaikan, nggak minta apa-apa. Ya, ya. Enggak, kan biasa dalam politik itu Ya, ada benar, power benar. sharing. Enggak, Golkar enggak minta apa-apa. Terus gimana kalau Golkar enggak minta apa-apa? Nah, ya. Untuk mau peni pasukannya itu bagaimana? Nah, ya, itu Kami gimana? tidak mikir pasukan, ya. Kami mikirkan rakyat Bondowoso, dan justru kami ingin mendukung Rahamid jenengan karena kami yakin ketika program-program dari menteri-menteri yang dari Golkar, Ya, ya. dari jaringan saya di Jakarta, itu ketika dititipkan ke Bondowoso dan Bondowoso bupatinya Rahamid, saya yakin beliau akan lebih amanah. Oh, itu ya, itu poin pentingnya di situ. Sebenarnya ada hal juga yang mungkin ini agak apa ya? Mungkin anggaplah sisi duit saya gitu ya, Mas ya. Jadi ketika saya sempat melihat di postingan medsos gitu ya, postingan Mas Krisna waktu itu, Mas Ketua, nggak mungkin nggak ada mahar gitu. Ibarat orang kalau habis dalam tanda kutip ya suami istri atau mantan baru gitu ya, kayak ketika keluar di dalam sudah ada hair dryer gitu, nggak akan mungkin ngomong di dalam habis ngapain. Ya. Tapi kalau sisi nakal saya, ada orang yang justru bangga ketika misalnya keluar rambutnya basah gitu. Berarti dia becek ke mantannya kan gitu, katanya kan gitu. Enggak, kalau Golkar ya itu bisa dicek Gitu ya. nasional. Silahkan siapapun yang punya jaringan ke Golkar, Ya, cek ya. semua provinsi, semua kabupaten, sepeser pun tidak narik mahar. Jangankan iya. kabupaten, provinsi itu tidak narik mahar. Nah, ini. Bahkan di pilkada yang lalu, DPP Golkar malah nyumbang 30 ke bawah FIFA. Saya nggak tahu kalau yang sekarang ini saya nggak tahu. Ya, 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 ya. Itulah. Oke. Kenapa ini kita bersepakat seperti itu? Karena kami kemudian lebih punya tanggung jawab pada rakyat. Ya. Ya, ya. Rahmat ini, kalau kemudian banyak banner, banyak pakai kaos yang macam-macam, itu murni dari para relawan, murni para kader, para simpatisan, Ya, orang ya. yang cinta gurunya, Ya, kemudian ya. berbiaya sendiri. Betul. Tidak mungkin kemudian mereka akan mengkhianati. Ya, sama dengan saya, Pak. Saya ini sedang dibully karena jualan Ya. bahan kampanye. Padahal itu memang untuk suasana gitu. Karena bentuk kecintaan. Betul, betul. Bukan sekedar kecintaan, tetapi bagaimana memiliki pemimpin yang amanah. Ya, Pemimpin yang bisa peduli terhadap kepentingan rakyat, Kepentingan rakyat. pemimpin yang orientasinya melayani rakyat, Ya, mensejahterakan rakyat, maka kami bertiga akan selalu bergandeng tangan menjaganya, mendampinginya. itu yang penting. Nah, sekarang saya masuk ke strategi pemenangan. Nah, ini kan sudah Ketua tim kalau itu ketua tim. ya saya kira politikus sejati nih kalau saya lihat gitu. Pasti punya strategi yang mungkin belum lebih sama di antara beliau-beliau nih. Nah,
Saya sekarang mulai dari Pak Budi deh. Nah, gitu. Dari orang jauh yang diterima di Bondowoso gitu ya, Pak. Monggo, punya strategi apa, Pak, terkait kemenangan? Jadi begini Mbak, kalau tadi itu bilang orang jauh, memang pertama memang saya itu kan begini Mbak, saya itu TNI. Oh, ini Itu Mbak. saya baru tahu ya. Kalau saya TNU. Ya itu TNO, kan begitu. Kalau bersatu berarti rahmat. Ulama dan Umar. Ya, Baru tahu saya kalau Pak Budi ternyata tentara. Iya. Jadi begini, saya itu kan memang betul bukan orang ini ya, bukan orang Bondowoso, putra daerah lah ya. putra daerah. Tetapi saya memang ditugaskan di Bondowoso itu untuk mengabdi kepada masyarakat Bondowoso. Tentu kan seperti itu. Oh, iya. Sehingga saya sepenuhnya artinya sudah diterima yaitu masyarakat Bondowoso. Gitu. Ya terbukti ya bisa jadi ketua partai, ditunjuk ketua partai dan sebagainya, diterima oleh masyarakat dengan baik kan begitu, dipercaya oleh masyarakat dengan baik. Nah, kemudian terkait pemenangan atau strategi pemenangan, saya rasa sebetulnya kalau menurut saya sendiri ya, pengalaman kami ya, karena saya itu tentara itu ya tugasnya bertempur Mbak. Kalau bertempur ini kan tentunya itu kan diantaranya menang dan kalah. Tetapi kan pasti harus menang kan begitu. Iya. Saat di bidang tempur tidak ada kata mundur. Ya tidak ada kata mundur kan gitu. Iya. Lebih baik yaitu mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Wah, itu dia ya. Kita untuk memperjuangkan masyarakat ini, kita tidak boleh mundur dengan keyakinan kita, yaitu dengan strategi-strategi itu tadi kan begitu ya. Nah, perbedaannya hanya begini, kalau kita di TNI itu bertempur yaitu untuk menembak musuh, untuk menghancurkan musuh. Tetapi kalau di politik ini saya rasa kita itu ya mencari simpatisan atau agar supaya yang kita perjuangkan ini betul-betul mewujudkan impiannya ya dari kami sendiri untuk bisa mewujudkan Kabupaten Bondowoso lebih baik. Artinya begitu. Karena apa? Partai politik ini kan tujuannya kan hanya apa ya untuk berjuang untuk merubah Wadah lah ya. rakyat untuk lebih baik. Oke. Seperti itu. Oke, nah saya ini menarik nih, karena saya ternyata juga baru tahu bahwa beliau ini adalah TNI gitu ya. Nah, biasanya berarti linear banget nih dengan presidennya kan gitu ya. Jadi Betul. ternyata di Bondowoso ada sosok politikus yang sebelumnya juga dari TNI. Nah, biasanya kalau TNI itu ya seperti tadi katanya tadi, jadi pantang mundur gitu, kalau sudah berperang gitu ya. Tapi ini bukan urusan bunuh-membunuh, Mbak. Iya, betul. Kontestan. Ya, kontestasi ya. Iya, betul. Nah, itu tadi strategi pemenangan dari sosok Gibra gitu yang memang juga mantan TNI. Monggo dari Pak Ketua sekarang. Saya kalau tidak yakin menang, Ya. itu tidak mungkin kemudian siap menjadi ketua tim. Dan saya ini lebih bakat jadi ketua tim daripada nyalon sendiri. Memang terbukti Pak Amin itu 2 periode jadi ketua timnya saya. Ya, Pak Amin dibantu saya 2 periode itu ketua timnya saya. Passionnya di situ ya Pak Ya, Ketua. memang basic saya itu memang ketua tim memenang. Tapi itu pahalanya lebih besar Pak Ketua. Karena nganter gitu. Pada waktu Amasur pun ketua pemenangannya saya. Artinya apa? Tentu saya sudah itu betul bahwa di saat partai kader yang kader-kadernya militan, Golkar itu partai kader ya, Iya. dan kultur ini nyatu, Ya. maka tentu militansi kader, militansi kultur, karena kecintaan pada gurunya. Jaranglah ada orang yang mau berjuang untuk mengalahkan gurunya. Iya. Tapi Bukan ada. ada. Hah? Tapi bukan tidak ada. Bukan tidak ada. Iya. Ya. Masih ada, ya. Pesan sekarang itu Pak Ketua. Berjuang untuk mengalahkan gurunya pasti ada. Iya. Tetapi kekuatan kultur, ikatan batin, Ya. panutan itu, nah itulah kemudian saya melihat teman-teman di lapangan, baik itu kader ataupun kemudian yang kekuatan kultur ini berbiaya sendiri. Nah ini yang senyap, Ya. yang sulit dideteksi, yang mungkin bahkan sulit disurvei. Ya. Nah, iya benar. Satu, yang kedua perlu diketahui Bondowoso ini ada 23 kecamatan, Nah. bukan hanya 4 kecamatan. Iya. Dan ada 209 desa desa kelurahan. Dan
ini di saat ini sudah merapatkan barisan, maka saya berkeyakinan nanti tanggal 27 November tuh Rahmat akan menang. Amin. Oke, itu strategi Pak Ketua. Gitu. Walaupun sebenarnya ini banyak rumor juga Pak Ketua. Nah, ini maupun Pak Ketua. Cek Pak Ketua tak mancing gitu. Itu kan bahasa orang gitu ya. Jadi Banyak ada orang mengatakan bahwa ini setengah hati kan. Pak Ketua Iya, itu setengah berkaki hati. dua, kaki saya memang dua. Lompat geceng lah gitu ya. Ini dalam hal menentukan pilihan. Ya. Tidak mungkinlah saya ini, ya saya tidak mengatakan saya ini orang paling amanah. Ya. Saya sering menyampaikan, menjaga kepercayaan itu jauh lebih berat dari menjaga harta. Nah, benar. Kalau menjaga harta kita tinggal nyuruh orang suruh jaga aman. Aman, ya. Tapi menjaga kepercayaan Nah, bukan menggunakan orang lain, tapi Ya, diri ya. sendiri. Di saat saya dipercaya, maka bagaimana kemudian saya betul-betul menjaga kepercayaan. Nah, ya. Silakan orang ngomong apa saja, makanya saya katakan jangan bawa-bawa nama saya di paslon 2. Ya. Saya ini ketua tim paslon 1. Nah, ini clear ya. Ya, ada apa mungkin masih ada orang yang anggap saya ini tidak setengah hati, Ya. saya ini tidak tegak lurus. Ya. Pastilah saya tegak lurus. Ya. Dan saya tidak mungkin mengkhianati amanat yang diberikan pada saya, dari partai saya, dari para guru saya. Nah, itu. Nah, maka tentu saya ingin mengajak semuanya untuk bersama-sama merapatkan barisan menangkan Rahmat. Yakinlah bahwa saya tegak lurus untuk menangkan Rahmat. Nah, itu yang mungkin juga ini ya Pak Ketua, karena memang ini juga banyak di masyarakat. Saya mungkin perlu sedikit mengupas gitu ya, karena dulu katakan Pak Ketua dalam hal ini Pak Dasir gitu ya sempat head to head dengan Rahmat gitu ya. Nah, ini yang mungkin digoreng sama orang gitu. Saya sempat sih kemudian menyampaikan dalam politik itu tidak ada teman sejati kan gitu ya, tidak ada juga musuh sejati kan gitu. Saya kira Pak Ketua sebagai politikus yang saya pun dulu pernah dikatakan anti PKB. Saya mungkin Pak Ketua masih ingat dulu ya. Tapi sekarang saya bisa duduk bareng dengan Pak Ketua gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan bukti gitu bahwa saya bukan anti PKB. Iya, saya tidak pernah menoleh. Mas Krisna ketawa. Prinsip saya sederhana. Ya. Bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, Nah, itu hari ya. esok lebih baik dari hari ini. Ya. Maka saya tidak pernah melihat ke belakang. Nah, itu Saya sepakat. hanya menatap masa depan. Nah. Yang orientasinya adalah untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun. Nah, Saya ya. hanya kemudian saling asah, saling asih, saling asuh dengan semuanya. Maka di saat orientasinya sama untuk kepentingan masyarakat. Maka begini benar ada orang mengatakan tidak ada kawan dan lawan yang abadi kecuali Iya, kepentingan iya. yang abadi. Ah, iya, yang Kita abadi punya maksudnya. kepentingan sama. Yang terpenting bukan kepentingan pribadi. Ya. Yang penting punya niat yang tulus untuk kepentingan masyarakat Bondowoso. Ini bukan persoalan jabatan, Ya. tapi persoalan kepentingan masyarakat. Yang kedua, bagaimanapun saya hari ini jadi ketua DPRD saya. Ya. Saya hanya Sepanjang kepengen masa bahkan gue. sepanjang masa tidak terpecahkan. Jadi Muri, ganti kan? rekor muri. Bisa menjadi ketua DPRD 5 periode. Itu Iya. tidak ada se Indonesia. Iya. Artinya apa? Saya akan bersama beliau nanti sampai jabatan saya sampai 2029. Iya. Kan sama dengan bupati. Iya. Sudah saya katakan tadi, hubungan kerja eksekutif, legislatif, bupati dan DPR itu kesetaraan. Kesetaraan, ya. Ya, oke. Tapi orientasinya untuk masyarakat. Oke, ya. Sudah terjawab ya sekarang. Nah, sekarang strateginya Mas Krisna, Mas Ketua. Ya sebenarnya kalau kami kan strateginya itu kan ada satu yang itu memang di aransemen, di apa namanya itu dirijennya itu kan Pak Ketua sebagai Ya, ketua ya. tim. Ya, Kita ya. ini hanya menjalankan saja, tetapi sebagai apa ya falsafah strateginya itu kita ya berjuang di atas kaki sendiri. Oh, ya. Ya kita tidak mengenal itu mencontek cara orang lain, menjiplak cara orang lain. Ya. Kita tidak mengenal itu, bahkan Tidak memasang foto tokoh dari sebelah, kita tidak pernah seperti itu. Ya. Jadi kita berjalan sesuai dengan cara kita sendiri, politik riang gembira. Ya. Kami tidak pernah apa namanya itu menjelek-jelekan. Kami berpolitik secara riang gembira, bagaimana menarik simpati masyarakat. Ya bahwa kami dibully ya enggak apa-apa, itu Ya. bukan urusan kami. Ya. Tapi urusan yang membuli itu dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, wah, Ya. ini menarik. Artinya yang terpenting seperti kemarin kami bersilaturahim ke Salwa. Nah, Itu ajaran agama bersilaturahim. ya.
Dan kalau kemudian beliau berkenan foto dengan satu jari, saya berkeyakinan, oh berarti di hati beliau ada rahmat. Iya. Di hati beliau ada satu. Ya. Nanti kalau beliau tidak berkenan, ya Nggak makanya berkenan. saya persilakan Ya. tim 02 bersilaturahim. Kalau saya bersilaturahim ke yang katanya pemimpinnya katanya tokoh 02 mau. Ya. Beliau ketua tim 02 mau datang ke ya Ki Zuhri monggo, Ya. ke Ki Holil monggo, Ya, ke ya, Ki ya. Zaim monggo, Ya. ke Ki Kadir, ke Ki Jun, dan para tokoh-tokoh yang dikenal Ya. pendukung 01, Ya. silakan datang. Namanya Dan ajak silaturahmi. Ya. ajak beliau untuk dengan dua jari. Ya. Kalau beliau bersedia foto dengan dua jari, berarti di hati beliau ada 02. Ya. Nah, itu tuh. Apa yang saya lakukan seperti itu, saya itu rahim. Ya, Kalau silakan. kemudian beliau berkenan, saya Tidak ada berkeyakinan. paksaan di situ ya Pak Ketua ya. Ya siapa sih yang berani Berani maksa maksa kalau beliau, ya. Nah, panutan masyarakat Bondowoso, tokoh kita mantan bupati, Iya, betul, pernah betul. juga di Rois Syuriah PCNU. Tentu beliau dengan tulus salah ikhlas satu tokoh berkenan. sepuh juga di NU ya. Nah, Ya, saya kalau- ingat juga tadi yang disampaikan Mas Krisna itu memasang foto tokoh gitu ya, kan begitu. Nah, bahwa tidak berani kalau kita kemudian memasang foto tokoh tanpa izin, kan begitu. Oh, Nah, iyalah. termasuk ini yang sedang rame ke Salwa itu secara struktur partai ya mungkin ya, memang ke 02 kan begitu. Tapi kenapa mungkin di kita kan juga ada gambar beliau karena kita sebelumnya juga sudah silaturahmi, sudah matur dan beredarnya video beliau kemarin. Nah, itu kan juga sudah menunjukkan bahwa kita memasang itu tidak semata-mata ya sekedar memasang kan gitu. Ada dasar lah begitu Ya, ya. kenapa kemudian rebutan tokoh? Karena tokoh itu sebagai idola. Ya. Ya, kami bukan berebut. Ya. Beliau berkenan. Berkenan ya. Kalau kemudian 02 mau merebut tokoh 01, monggo. Nah, ya. Asal beliau berkenan, apakah fotonya dipasang dan lain Atau sebagainya. tidak, monggo. ya. Kami Ya. tidak keberatan. Ya. Kenapa? Karena keyakinan kami, foto yang dipasang di belakang paslon itu adalah idolanya. Idolanya, Itulah betul. panutannya. Ya. Saya nggak ngerti, saya tidak mengatakan Iya, ini iya. lokasi ya. Tapi Iya, yang iya, pasti, iya. seperti saya. Ya. Contohnya, pasang fotonya Ki Holil di belakang Ya. saya. Berarti idola saya Ki Holil. Ya. Bukan saya Ki Holil. Ya. Itu seperti Orang yang bisa menasihati Ya. saya bahkan memarahi saya Ki Holil. Kan begitu. Ya. Itu kalau saya mah waktu pas caleg atau calon bupati dulu kan ada foto Ki Holil. Iya, Itu iya. panutan saya. Kalau sekarang Mas Krisna ada fotonya paslon Mas Zulfikar pasang gitu mungkin ya. kalau di belakangnya ya itu panutannya kan. Nggak salah masyarakat dulu Iya. gitu. Idolanya. Iya. Pak Budi ada fotonya Pak Prabowo gitu. iya, iya, Oke. Sebenarnya menarik ya perbincangan ini. Kemudian kalau tadi berbicara tokoh, ini kan berbicara tokoh tadi. Saya juga sempat melihat bahwa di 01 gitu ya, itu tim penyusun dan sebagainya, visi misi dan sebagainya, bahkan kemarin muncul di media itu ada Sri Kandi hebat Bondowoso gitu. Ada Bu Endang yang mantan kepala dinas pendidikan dan ada Bu Farida yang memang malang melintang di ini itu gimana? Pertama saya masalah Bu Faridah. Ya. Bu Faridah itu masa zaman Pak Masud, zaman Pak Amin. Beliau itu sudah disebut oleh Pak Masud, Faridah ini komputer berjalan. Wah, ya. Dia detail betul, dia paham betul, dia ngerti betul tentang pengelolaan anggaran dan sebagainya. Semua aturan-aturan dia paham betul. Dan pada waktu itu, Bu Faridah itu masanya Pak Amin, masanya Pak Masud sering ke Jakarta juga bersama rombongan, juga bersama saya mencari solusi, mencari tambahan anggaran. Artinya apa? Kalau kemudian Bu Faridah mendukung Rahmat, kami berbicara dari hati ke hati apa yang akan dilakukan oleh Rahmat, dan beliau ketemu dengan Rahmat, diskusi bersama gagasan-gagasan. Nah kalau kemudian beliau berlabuh mendukung Rahmat, itu sebuah pilihan yang tepat. Tentu tidak bisa kemudian mempengaruhi seperti sekelas Bu Faridah. Saya juga kagum kenapa Bu Faridah kemudian mendukung Rahmat. Karena memang itu mungkin tentu karena dia orang pintar, dia pasti jangan sekali mengambil keputusan yang salah. Saya tidak mengatakan dia tidak suka kepada sebelah, tapi dia menjatuhkan pilihan. Bu Endang pun sama. Bu Endang itu orang yang paham betul di bidang pendidikan, dan kemudian gagasan-gagasannya dilakukan oleh Rahmat itu nanti ada sonasi karena tahu betul bagaimana Bu Faridah Bu Endang penempatan guru. Ya. Misi-misi Rahmat itu antara lain nanti zonasi itu bukan hanya siswa yang
zona. Ya, Tapi guru ya, bagaimana dia bertugas dekat rumahnya, dekat dengan rumah. dekat rumah tinggalnya di desa setempat atau desa terdekat. Ya, Nah itu yang disampaikan oleh Rahamid kepada Bu Endang. Benda. Artinya kemudian kata Bu Endang luar biasa. Ya, ya. Karena memang pertimbangan Rahamid pada waktu itu keselamatan jalan, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana guru nanti bertugas. Itu kemudian Bu Endang memutuskan menyatakan saya bersama Rahmat. Bahkan saya. Kemudian saya siap Pak Ketua, selaku Ketua Tim bersama Rahmat. Berarti dari hati ya beliau berdua ya. Oke, nah mungkin itu ya. Tadi saya juga ingin menyinggung yang disampaikan Mas Ketua. Mas Krisna sempat membahas tentang politik riang gembira dan sebagainya. Besok itu kan ada acara senam Masal Rahmat gitu ya. Ada lomba senam juga. Kemudian sebelumnya saya sendiri juga menginisiasi senam gitu, walaupun sempat kontroversial gitu ya terkait senam gitu ya. Sebenarnya menurut Mas Krisna, Mas Ketua yang memang menurut saya concern ke urusan anak-anak muda gitu ya. Di luar sana juga semakin ada bahasa nanti kalau kiai yang jadi kemudian tidak ada konser musik dan sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin Mas Krisna bisa menjelaskan tentang ini. Saya pikir enggak ya. Jadi kalau orang itu, sebagian orang menganggap Rahamid itu anti terhadap taruhlah acara-acara anak muda, itu saya pikir enggak. Ya memang Rahamid ini kiai, tidak bisa kita membohongi itu karena beliau memang putranya Kiai Os, ya kan. Tetapi Rahamid sendiri secara pribadi, dilihat saja dari gaya bicaranya, dari penampilannya, beliau ini kan sangat gitu ya. Lingkup bergaulnya juga, interaksinya itu kan sangat nyentrik gitu bahkan. Dan justru saya malah akan menggaransi kalau Rahmat yang jadi bupati, teman-teman yang meragukan tidak akan ada konser musik dan seterusnya itu justru itu akan berbanding terbalik. Pernah ada diskusi di salah satu kafe ya, di pada saat acara Car Free Night, itu salah satu teman dari Sound Horek itu menanyakan, nah ini ada sebagian asumsi masyarakat yang mempertanyakan kalau Rahamid jadi bupati nanti tidak akan ada Sound Horek. Sekarang aja itu ngurus izinnya katanya susah, apalagi kalau bupatinya kiai. Coba dinilai cara pandangnya Rahamid itu. Pertama, Rahamid itu yang keluar bahasa beliau itu, Rahamid menyampaikan, Sound Horek itu hari ini itu sudah bagian dari budaya. Artinya itu sudah inherent dengan gerak laku masyarakat. Nah, tinggal kata beliau pada saat itu, tinggal bagaimana kemudian pemerintah itu memfasilitasi semua unsur budaya yang ada di Bondowoso itu agar bermanfaat bukan hanya dari sisi aspek budayanya, tetapi bisa bermanfaat secara ekonomi. Nah, orang kalau hanya memahami itu secara sekilas, itu dianggapnya tidak ada ruang bagi komunitas-komunitas seperti itu. Justru menurut saya, yang Rahamid ingin sampaikan adalah, ayo apa itu yang memang menjadi interestnya masyarakat, social interest, itu justru akan difasilitasi oleh pemerintah. Dan itu akan menjadi laju pertumbuhan sumber daya manusia juga bagi kalangan anak-anak muda. Justru menurut saya anak-anak muda itu justru akan merasa nyaman ketika Rahamid yang jadi bupati, ada saya yang mengawal, yang dianggap representasi anak-anak muda, dan ada Pak Ketua dan Pak Budi yang jiwanya itu justru lebih muda dibandingkan jargon dari ulama untuk bangsa, bukan hanya untuk umat Islam, apalagi untuk saya, untuk bangsa. Ada dari tentara juga, yang tentara kan nyanyi-nyanyi, yang gembira kan gitu Pak, joget-joget gitu ya. Nah itu, nah ini mungkin tadi yang sudah beberapa hal disampaikan. Sebenarnya begini, akhir-akhir ini banyak sekali gitu ya, baik terutama di media sosial, ya cacian begitu ya. Sebenarnya saya sebagai salah satu yang ada di dalamnya, yang juga ikut dibully sebenarnya gitu ya. Ini sekalian curhat sebenarnya. Kadang ada keinginan untuk balas terpancing gitu ya, tapi kita menahan. Kenapa? Karena ingin membangun bahwa memang Rahmat dengan timnya itu adalah yang santun selama ini,
kemudian diusung oleh pesantren-pesantren. Nah, itu mungkin panjenengan semua nih, baik Pak Ketua maupun Mas Ketua, ingin menghimbau seperti apa? Nah, ini kan pada punya pasukan nih. Nah, Yang pertama, Mbak Edi, pohon itu semakin tinggi, ya. pasti terbahan angin semakin keras. Nah, ya. Maka jadilah pohon yang kuat. Nah, siap. Maka apapun fitnahan, apapun hujatan, ya kita terima dengan baik. Lebih dari itu ya kita sekolah, kita baru naik kelas itu kalau lulus ujian. Nah, nggak perlu membalas, Nggak betul. usah, ini bagian dari ujian. Ya. Kita berikan contoh, diberikan pemahaman bahwa 27 November nanti adalah rakyat sedang berpesta. Ya. Rakyat sedang berdaulat untuk menentukan pilihannya siapa orang yang dipercaya untuk memimpin Bondowoso. Maka solusinya apa yang sudah dicontohkan oleh teman-teman selama ini, apa yang kami lakukan selama ini, maka itulah gambaran yang ingin kita lakukan untuk kepentingan masyarakat Bondowoso. Maka solusinya satu, Ya. menangkan rahmat. Oke. Itu dari Pak Ketua. Sekarang dari Pak Ketua Gerindra, apa yang mau dihimbau terkait kondisi yang sedang beginilah, gitu, saling mencaci. Jadi begini Mbak, kalau kita itu kan memang demokrasi ya, Ya. tetapi pemilu 5 tahunan ini ya tentunya harus kita isi yang sebaik-baik mungkin, penuh dengan kekeluargaan, artinya kita ciptakan budaya-budaya ramah. Ini harus kita lakukan, jangan sampai kebencian ini saling malah justru akan saling menjadikan hal yang tidak baik atau lebih buruk kan begitu ya. Oke. Ya sadarlah bahwa kita itu kan demokrasi, banyak perbedaan dan Ya. sebagainya, tetapi kita juga harus berpikir bahwasanya semua itu mempunyai tujuan yang Baik. sama untuk yaitu masyarakat yang ke depan lebih baik. Tentunya seperti itu saja. Jadi harapan kami pemilu ini, ayo kita ciptakan pemilu yang bersih, yang kondusif, yang apa ya, Damai gitu ya. damai begitu. Kira-kira begitu. Oke. Sekarang Mas Krisnan. Ya kalau saya, kalau teman-teman Golkar itu Ya. saya pikir sudah tahu ya, dari dulu saya sering menyampaikan bahwa politiknya Golkar itu karya ke karya. Jadi kita itu selalu menanamkan inovasi dan kreasi dalam setiap menarik simpati rakyat. Dan yang lebih penting adalah ibarat kita lomba lari, Ya. ayo kita kencangkan tali sepatu sendiri. Oh. Tidak perlu berpikir bagaimana caranya membuat longgar tali sepatu lawan. Oh, Justru saya di pilkada hari ini, ya. saya terjun di dunia politik sejak masih mahasiswa Pak Ketua. Tapi di pilkada hari ini saya itu baru tahu kalau ada politik mengencingi dapur lawan. Itu Nah, justru baru iya. sekarang saya tahu ya itu. Iya. Tapi itu bukan kita. Ya. Oke. Sebenarnya obrolan ini sangat menarik gitu, bayang sekali. Saya terus terang Bayang. lupa waktu gitu ya. Jadi karena emang bincang-bincang dengan beliau-beliau ini luar biasa. Cuman karena memang kita terbatas oleh waktu, beliau-beliau juga banyak kasih, Pak. agenda. Ya, saya juga terima kasih gitu ya. Closing mungkin. Pak. Iya, nanti mungkin setelah ini saya berikan waktu closing statement singkat saja itu untuk kemudian memberikan pesan buat umat-umatnya gitu loh ya, pasukan-pasukannya. Saya mulai dari Pak Ketua. Pilkada ini kita jadikan pesta demokrasi, pesta rakyat. Kita hormati pilihan rakyat. Jangan rusak persaudaraan karena beda pilihan. Tetapi saya tetap berharap satukan pilihan di nomor 1 lah. Oke, nah itu keren. Sekarang Pak Budi nih, Bapak tentara kita. Pak tentara lagi. Ya. Kalau Pak tentara itu bisa tangannya. Jadi begini, tadi sampaikan bahwa pemilu kan pesta demokrasi. Tetapi kita atau kami mengajak bersama-sama bisa menentukan betul-betul pilihannya yang baik demi masyarakat Bondowoso. Ayo kita bersatu, dari mulai dari partai sampai bawah sampai ranting sampai akar rumput, kita berkolaborasi, kita bersatu padu, yaitu untuk memenangkan
pasangan paslon nomor urut 1. Oke. Sekarang Mas Ketua nih. Ya saya pikir pilkada hari ini Ya. Rakyat sudah cerdas, rakyat sudah bisa menakar mana itu calon Ya. yang memang berisi untuk kemajuan Bondowoso. Dan kita di koalisi ini, Koalisi Merah Putih, menghargai betul bahwa suara rakyat, pilihan rakyat itu bernilai berlian. Karena itu yang kita tawarkan adalah program-program untuk mengangkat derajat hidup masyarakat Bondowoso. Kita tidak menawarkan hal-hal yang usianya hanya sehari 2 hari. Ya. Untuk 5 tahun ke depan. Ya, seperti misalkan ayam itu kan hanya berumur sehari 2 hari, apalagi kalau telurnya. Solusinya pilih Ahmad. Jangan lupa untuk masyarakat Bondowoso 27 November besok datang ke Pong Lempong ke TPS untuk coblos nomor 1. Nah, itu saja. Terima kasih saya atas nama host pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang mungkin menyinggung. Semua sebenarnya tujuannya baik. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom.